Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan menjelang tidak lama lagi kita akan memasuki masa Advent. Kita menutupi tahun liturgi, memasuki tahun yang baru, tahun liturgi yang baru. Dan bacaan-bacaan hari ini selama beberapa minggu terakhir ini berbicara tentang akhir zaman. Kalau kita lihat judul teks hari ini, itu Injilnya dari Injil Matius. Kita lihat sama-sama bagi mereka yang ada di rumah, yang punya kitab suci di samping. Di Alkitab itu ditulis dari pasal 24 sampai 25 itu khotbah tentang akhir zaman. Pasal 24, bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, lalu siksaan yang berat dan Mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, lalu nasihat supaya berjaga-jaga, lalu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu pada 25 kemarin, itu pada pasal 25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Lalu hari ini perumpamaan tentang talenta. Kita jangan lupa, ini Injil hari ini dimulai, hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kadang ketika kita membaca sepintas, penekanan seringkali pada Injil ini, teks ini, yaitu pada talenta, pada pengembangan talenta, pada hasil. Tapi apakah itu yang Injil berbicara? Tentang hasil atau tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan itu? Kalau dari sudut pandang ini, lalu kita melihat hamba yang terakhir itu tidak salah benar, tidak benar-benar salah. Karena dia menjaga talenta itu sebaik-baiknya. Talenta itu bukan soal hasil. Talenta itu bukan soal harta. Talenta, dibalik talenta itu adalah kepercayaan, adalah cinta, adalah kasih. Apakah hamba yang terakhir itu gagal menjaga kepercayaan? Saya kira dia jaga. Saking jaganya dia takut gagal. Dia takut gagal. Yang lain, saking beraninya mereka berhasil. Tetapi berapa banyak kali dalam hidup kita, bukankah dua pola hidup ini terjadi? Antara berani atau takut. Sejauh mana kita harus berani? Sampai batas mana kita harus berani? Dan sejauh mana kita harus tenang? Wait and see. Sampai kapan kita belum? Tetapi apapun itu, kita harus jaga kepercayaan. Hal kerajaan surga itu soal, bukan hasil yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai umat, Allah telah mempercayakan kepada kita nafas kehidupan. Allah telah mempercayakan kepada kita manusia-manusia rapuh ini kehidupan Allah dengan segala kemegahan, dengan segala berdaya gunaan, dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Bukan hanya Allah telah memberikan kehidupan itu, Allah telah menyiram kepercayaannya itu dengan darah putranya sendiri. Putranya mempercayakan hidup nyawanya kepada kita. Akankah kematiannya itu menjadi suatu kematian yang sia-sia, yang akan dilupakan suatu waktu untuk pengorbanan? Bukankah begitu yang terjadi dalam hidup kita? Bukankah gonjang-ganjing di dalam perpolitikan Indonesia akhir-akhir ini lebih banyak soal kuasa? Tetapi karena itu kita lupa akan hati, akan pengorbanan, akan perjuangan, akan bagaimana orang baik telah memberikan seluruh waktu, energinya buat kita atau buat bangsa dan negara ini. Tetapi bagaimana kita begitu gampang melupakan hanya karena satu kesalahan kecil. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kancah nasional ini berbicara tentang apa yang terjadi dalam hidup harian kita. Bagaimana orang demi menjadi berguna, orang boleh saling memotong satu sama lain, saling menggunting satu sama lain, supaya terlihat hebat, supaya terlihat luar biasa. Bahkan karena itu kita menyepelekan mereka-mereka yang takut,
Mereka-mereka yang punya perhitungan-perhitungan sampai kemudian terlalu lambat untuk berpikir, terlalu lambat untuk beraksi. Bahkan kita mengatakan kepada mereka, mereka ini pikir melulu, aksinya kurang. Bukannya itu yang sering terjadi, bahkan dalam lingkup keluarga kecil. Yang satu ingin investasi sekarang, ini bagus, investasinya bagus. Yang satu bilang, tunggu dulu deh. Yang mana yang benar? Yang cepat-cepat ini ada yang lambat. Segera dua-duanya benar. Ketika kita hanya melihat pada hasil, lalu kita punya tendensi untuk mempersalahkan orang yang terakhir, yang menerima 1 talenta. Tapi ingat, apa yang membuat orang yang menerima 1 talenta tidak mau investasi? Dia tahu. Karena dia bilang, raja itu kejam. Dan kita tidak bisa begitu gampang lalu bilang, si raja itu dalam interpretasi kita sendiri. Si raja itu adalah Tuhan sendiri. Wah, Tuhan yang kejam begitu. Dan I don't believe that God. Saya percaya Allah selalu memberi kesempatan kepada kita. Allah selalu melihat kita dengan segala perjuangan kita melalui jatuh bangunnya kita. Santa Teresa dari Calcutta dia bilang, yang kau inginkan bukanlah keberhasilan sukses, tetapi kesetiaan dalam menjalankan tugas, dalam menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Makanya pertanyaan saya di awal misa tadi, sudahkah kita setia menjaga kepercayaan? Talenta itu bisa uang, bisa bakat, bisa rumah yang dipercayakan teman kepada kita, bisa bisnis usaha yang dipercayakan kepada kita, bisa investasi orang yang dipercayakan kepada kita, bisa rahmat panggilan bagi seorang imam yang dipercayakan kepada kita, bisa rahmat baptisma pembaptisan yang dipercayakan kepada kita. Sudahlah kita menjaganya. Tuhan pada akhirnya Tuhan tidak cari kesuksesan kita, tetapi bagaimana kita dalam kerapuan, dalam jatuh bangun kita selalu berusaha untuk setia, bangun lagi. Itu yang diperhatikan. Makanya judul Injil ini, perikop ini, tidak bisa menjadi hamba yang tidak setia, tetapi lebih lagi harusnya menjadi raja yang tidak bijaksana dan kejam. Itu yang mendasari kenapa orang ini tidak menjalankan. Berapa banyak buat kita karena ketakutan, nanti begini. Lalu apa yang kita buat? Kita harus berhasil. Apapun. With hope or with hope, I have to be successful. I don't care how many people I hurt. I don't care. As long as I success. As long as I stand on the top of the mountain, on top of everything. I don't care if I hit someone or if I step on someone. I don't care. Itu kalau kita membaca bacaan dari suksesnya lalu menghakimi pelayan yang hanya menerima 1 talenta. Dunia sekarang dipenuhi, dia inginkan oleh dunia sekarang adalah orang-orang yang bisa berhasil, bisa membuat sesuatu, bisa menunjukkan sesuatu, bisa sukses. Dan sering sekali kesuksesan itu punya identik dengan kekayaan, pengaruh, kuasa, kekuatan. Di dunia kerajaan Allah, kerajaan itu tidak dibangun atas sukses, tetapi dibangun atas kepercayaan. Kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana kita menjaga kepercayaan itu. Dan masing-masing kita telah diberikan kepercayaan. Ada yang dipercaya sangat dengan 5 talenta. Dengan diberi banyak berkat berlimpah-limpah. Apa saja yang dia buat selalu berhasil. Ada yang dipercaya 2 talenta. Mungkin yang pertama kita bilang high class. Yang kedua mungkin kita bilang middle class. Lalu mungkin yang terakhir
kita bilang mereka yang kelas-kelas bawahan. Satu tentang apakah Tuhan pilih-pilih? Saya kira tidak. Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tinggal kita bagaimana menjaga kepercayaan dan mengembangkan kepercayaan kita. Mengembangkan kepercayaan bukan karena takut, tetapi karena saya ingin bertumbuh dalam kepercayaan ini. Bukan untuk Tuhan, tapi lebih untuk saya. Dan saya yakin, seandainya pada akhirnya setelah usaha kita tidak bisa berkembang-kembang jalan di tempat. Apakah Tuhan lalu akan membuang kita, menyuruh menangkap kita dan membuang kita? Saya kira tidak. Tuhan tidak sekejam raja dalam badan hari ini. Kerajaan surga adalah soal kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kasih yang dia inginkan dari jawaban atas kasih itu bukanlah kuasa, bukanlah kekayaan, bukanlah kemegahan, tetapi bagaimana kita menjadi anak-anak yang dikasih. Menjadi anak-anak yang dikasih berarti anak-anak yang selalu bersyukur atas rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan syukur itu kita jawab dengan mempersembahkan diri kita, waktu, talenta kita dalam pelayanan kepada Tuhan dan dalam pelayanan kepada sesama. Hanya dengan demikian kepercayaan itu akan semakin bertumbuh. Mari kita jaga hari ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Tetapi ketika Anda gagal menjaga kepercayaan itu, mintalah maaf, mintalah kesempatan, mintalah waktu untuk bertumbuh kembali dalam kepercayaan itu. Jangan lari, jangan saling menghakimi, jangan bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi dengan rendah hati mintalah maaf, mintalah supaya diberi waktu lebih panjang sedikit, supaya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Semoga renungan hari ini memampukan kita untuk semakin bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua.